Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 691 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 11 Oktober 2021 dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 18 mengatakan, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai akkana ruar sian pamangan, siar roha doi hehe, laosido mangaramuni jolmai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, belakangan ini kita sering mendengar dan membaca tentang orang-orang tertentu yang tiba-tiba menyatakan haram atas makanan, atas sesuatu produk, atau atas sesuatu aktivitas. Beberapa waktu yang lalu misalnya ramai diperdebatkan kalau yoga itu haram, mendengar jenis musik tertentu haram, dan ini memicu sikap pro dan kontra. Kemudian baru-baru ini ada orang yang tiba-tiba mengumumkan kalau Facebook itu juga haram. Dan ini juga jadi perdebatan seru di antara mereka. Makanan tentulah penting dan berguna, namun tidak semua makanan bermanfaat. Makanan pun bisa menjadi pembunuh tersembunyi jika tidak bijaksana mengkonsumsinya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, aspek konsumsi tentang makanan diatur dalam kitab Imamat. Imamat pasal 3, pasal 10, pasal 11, dan seterusnya. Makanan yang tergolong bersih diantaranya hewan yang berkuku belah dan memamah biak, sapi, kambing, domba, rusa, kijang, bersirip dan bersisik di dalam air, merayap dan bersayap, dan melompat. Sementara itu makanan yang masuk kategori kotor diantaranya hewan yang tidak berkuku belah dan memamah biak, unta, kelinci, marmut, pelanduk, berkuku belah dan tidak memamah biak, babi hutan, serta tidak berkuku belah dan tidak memamah biak, kuda. Begitu pula dengan hewan tidak bersirip dan bersisik, belut, lele, udang, kepiting, burung, rajawali, burung hantu, elang, bangau, camar, kelelawar, gagak, pungguk, serta hewan merayap dan berkeriapan. Persembahan kepada berhala, darah bangkai hewan yang mati dicekik, hewan percabulan, serta anak sapi, domba, atau kambing jantan tertua juga tergolong makanan kotor.
Sehingga dalam perjanjian lama ada banyak makanan yang diharamkan. Untuk itu diatur sedemikian rupa mana yang haram atau najis, karena dianggap jorok, tidak sehat, tidak memenuhi syarat. Sehingga sesuatu yang diharamkan itu adalah ekspresi dosa. Karenanya ada orang dalam mengartikan perkataan Yesus ini secara harafiah atau leksikal, atau hanya dengan melihat kata demi kata lalu mengartikannya bahwa haram itu adalah bila memakan sesuatu lalu memuntahkannya. Itu pemahaman yang keliru. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan dengan jelas bahwa tidak seorang pun yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat, sehingga tidak ada yang layak untuk selamat. Keselamatan dalam perjanjian lama pun pada akhirnya digantikan hanya karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus Tuhan telah menebus dosa kita dengan menanggung segala konsekuensi dosa-dosa kita. Penebusan ini telah memerdekakan orang-orang dari kutuk akibat dosa. Itu sebabnya dalam perjanjian baru Yesus berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Matius 15 ayat 11. Tuntutan hukum Taurat karena pelanggaran tentang yang haram, najis, telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi kutuk. Selanjutnya Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. 1 Korintus 8 ayat 8. Kita harus memakai apapun, mengerjakan apapun hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dalam mengerjakan apapun, dalam mengkonsumsi apapun. Kiranya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami makan, supaya kami sehat dan kuat memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami melakukannya, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 691 ayat 1. Pikiran
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.